Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Cayasari pada mata pelajaran kearsipan. Kali ini kita akan membahas ke bab 5 ya, yang berjudul penggunaan dan pemeliharaan arsip. Langsung saja ke penggunaan arsip, yaitu merupakan aktivitas pemanfaatan arsip sebagai bahan acuan kerja untuk mencari informasi di dalamnya. Namanya penggunaan itu sinonimnya adalah memakai ya. Kemudian penggunaan arsip dinamis di sini terbagi menjadi dua ya cara penggunaannya, yaitu yang pertama pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak, dan yang kedua adalah pencipta arsip membuat daftar dua kategori arsip, yaitu terjaga dan umum. Selanjutnya, penggunaan arsip statis. Dengan cara yang pertama, arsip statis dapat diakses dengan kewenangan lembaga kearsipan. Dan yang kedua adalah akses kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip kebutuhan, keamanan, keselamatan arsip yang didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan. Selanjutnya, kita membahas tentang prosedur penggunaan arsip. Yang pertama adalah peminjaman. Hal yang perlu diatur dalam tata cara peminjaman arsip. Yang pertama adalah siapa yang berwenang memberikan izin peminjaman arsip. Selanjutnya, siapa yang diperbolehkan meminjam arsip. Selanjutnya, menetapkan jangka waktu peminjaman. Kemudian tata cara peminjaman arsip, dan yang terakhir adalah semua peminjaman arsip dicatat dalam lembar peminjaman arsip. Alur peminjamannya sebagai berikut. Yang pertama, pengguna datang ke instansi. Yang berikutnya adalah peminjam mengajukan permohonan untuk meminjam arsip. Selanjutnya, pemohon mengisi buku peminjam arsip. Kemudian, waktu peminjaman buku ya atau arsip maksimal 5 hari kerja. Dan untuk catatan tambahan, tidak semua arsip itu dapat dipinjam atau mungkin dibawa pulang ya. Biasanya ada beberapa arsip yang dia hanya bisa dipinjam untuk dibaca di tempat. Nah, berikut adalah tabel dari daftar peminjaman arsip. Silakan disimak ini nanti sebagai kuis yang berikutnya ya. Nah, saya contohkan satu saja di sini, misalkan nomor ditulis nomor urut, tanggal ditulis tanggalnya, misalkan 12 Januari 2021, kemudian berkas yang dipinjam ini ditulis, misalkan ini arsipnya, berarti kalian ditulis judul arsipnya, misalkan buku, berarti ditulis judul bukunya. Jangan lupa gunakan huruf besar atau huruf kapital di kata pertama ya, karena kan judul buku dia harus besar. Kemudian nama peminjam silahkan ditulis nama sebenarnya, nggak perlu diindeks ya, langsung aja. Kemudian keterangannya, peminjaman arsip itu dipinjam untuk keperluan apa? Misalkan di sini adalah kepentingan penelitian. Nah, di sini adalah berikutnya tanda tangan dari petugas. Nah, selanjutnya adalah prosedur penggunaan arsip. Yang kedua, prosedur penggunaan arsip yang kedua adalah perpanjangan masa peminjaman arsip. Jika peminjam dirasa kurang oleh pengguna arsip, maka dapat mengajukan perpanjangan peminjaman. Alurnya adalah yang pertama, serahkan arsip yang ingin diperpanjang beserta kartu identitas pengguna atau peminjam ya. Kemudian yang kedua, apabila pengguna telah memperpanjang, tidak boleh memperpanjang kembali. Yang ketiga, sanksi akan dikenakan bagi pengguna yang melewati batas selama peminjaman. Dan yang terakhir, petugas akan menyerahkan arsip beserta kartu identitas pengguna apabila arsip yang dipinjam tadi sudah dikembalikan. Jadi dibalikin kartu identitasnya. Kemudian untuk prosedur penggunaan arsip yang ketiga adalah pengembalian. Alur pengembaliannya adalah yang pertama,
pengguna datang ke instansi peminjaman, kemudian pengguna membawa permohonan pengembalian arsip. Selanjutnya, petugas memeriksa arsip yang dikembalikan. Jika sesuai prosedur, identitas pengguna dikembalikan petugas. Dan yang terakhir, arsip disimpan kembali oleh arsiparis. Arsiparis itu adalah orang yang bekerja di bidang arsip ya. Nah, ini daftar pengembalian arsip. Ini hampir sama tabelnya dengan peminjaman arsip, yang berbeda hanya ada tulisan tanggal pengembalian. Tadi kan di daftar peminjam arsip di tabel yang saya lingkarin merah ini kan berisi keterangan. Kalau ini isinya adalah tanggal pengembalian. Nah, kita lanjut ke sesi selanjutnya adalah pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip dengan preservasi atau pelestarian arsip ya, adalah proses perlindungan fisik arsip terhadap unsur perusak dan restorasi atau reparasi bagian arsip yang rusak dari berbagai faktor. Adapun ada dua faktor yang menjadi unsur perusak arsip, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu adalah kerusakan berasal dari arsip itu sendiri. Eksempelnya adalah pengaruh lem yang menyebabkan kertas menjadi lengket, kemudian tinta, mungkin tintanya udah luntur, kemudian kualitas kertas sendiri bisa berubah warna. Kemudian kalau yang kedua adalah ekstrinsik. Di sini kerusakan yang berasal dari luar benda atau fisik arsip. Eksempelnya adalah bencana alam, kemudian unsur biologis, kelalaian manusia, dan sebagainya. Upaya preservasi arsip. Tujuannya apa sih upaya preservasi arsip? Yaitu menjamin keselamatan dan kelestarian arsip. Ya, secara yang pertama adalah preventif. Caranya bagaimana preventif? Yaitu dengan cara yang pertama, pemilihan jenis sarana simpan, kemudian pemilihan media simpan, kemudian pengaturan suhu kelembapan, pemberian kamper dan silika gel. Selanjutnya adalah pembersihan lingkungan, dan yang terakhir adalah fumigasi. Fumigasi ini adalah dengan cara pemberian gas pestisida. Selanjutnya, yang kedua adalah preservasi kuratif, yaitu perbaikan atau perawatan. Yaitu dengan cara yang pertama laminasi, yaitu memperbaiki fisik. Selanjutnya adalah enkapsulasi, yaitu menggunakan alat pelindung. Dan yang terakhir adalah reproduksi atau penciptaan ulang arsip. Usaha pencegahan kerusakan ya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah ruangan harus bersih dari debu. Selanjutnya yang kedua, lokasi di luar daerah industri dengan luas yang cukup. Dan yang ketiga, ruangan dilengkapi penerangan, kemudian pengatur suhu dan AC. Dan yang terakhir adalah konstruksi bangunan tidak menggunakan kayu. Oke, saya rasa teorinya sampai cukup di sini ya. Untuk sesi selanjutnya kita akan membahas tentang kuis ya, untuk sesi selanjutnya di hari berikutnya. Oke, sekian dulu video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.